Wow, welcome back again di channel Anime Viral. Fans One Punch Man silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah Psychos mode Orochi tertangkap oleh Dravenett dan Genos. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man chapter 138 versi Read OPM atau Mangaku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 138 ini pertempuran melawan asosiasi monster pun berlanjut. Para pahlawan kelas S bersatu untuk mengalahkan Psychos mode Orochi. Di sisi lain, di dalam reruntuhan bawah tanah, Saitama berhasil mengeluarkan Flashy Flash yang sempat terkubur. Namun, terjadi suatu hal. Kalian penasaran bagaimana detail ceritanya? Mari kita bahas. Pada awal scene, kita diperlihatkan Psychos mode Orochi yang tertangkap oleh Genos dan Dravenett. Lalu kedua pahlawan cyborg itu menembakkan sinar laser kepada Psychos mode terbang. Saking besarnya serangan tersebut bahkan membuat si monster berteriak kesakitan. Dengan serangan itu, Genos dan Dravenett bekerja sama merobek tubuh Psychos mode Orochi. Namun dari dalam tubuh si monster yang robek itu tiba-tiba muncul sebuah cahaya. Dan ternyata itu adalah serangan yang akan dilancarkan si monster untuk menyerang mereka, Genos dan Dravenett. Cus! Cahaya tersebut secara mengejutkan menghempaskan mereka berdua. Tidak sampai di situ, ternyata Psychos juga mengarahkan menembakkan sinar laser tersebut ke arah Tatsumaki yang sedang berada di puncak tower markas asosiasi monster. Akan tetapi, secara mengejutkan muncul batu besar yang terlempar dari bawah sehingga dapat menghadang tembakan laser yang dilancarkan si monster. Ternyata itu adalah aksi dari Tank Top Master yang berusaha mengganggu Psychos mode Orochi dengan cara melemparkan bebatuan dari permukaan kota Z. Wush! Wush, wush. Tank Top Master terus mengganggu si monster dengan melemparkan banyak bebatuan ke angkasa. Namun dengan lincahnya, Psychos mode pesawat jet mampu menghindari serangan tersebut. Di sebelah Tank Top Master ada Fubuki yang berencana membantu pahlawan berotot tersebut. Tapi sepertinya Tank Top Master salah sangka. Dia mengira dapat melemparkan bebatuan besar itu dengan bantuan kekuatan psikis dari Fubuki. Padahal yang sebenarnya Fubuki belum membantu sama sekali. Jadi bebatuan besar itu bisa terlempar berkat kekuatan Tank Top Master yang sudah pulih sepenuhnya. Di sisi lain, Genos dan Dravenett yang terlempar barusan berbincang satu sama lain. Karena energinya sudah hampir habis, Dravenett meminta bantuan Genos dan berencana untuk bekerja sama mengalahkan si monster. Berhubung energi dari Genos dan Dravenett sama-sama hampir habis, Dravenett meminta Genos untuk menggabungkan inti energi dari mereka berdua agar dapat melancarkan serangan maksimal. Dravenett memperingatkan Genos jika rencana yang dia buat sebenarnya tidak ada jaminan akan dapat mengalahkan si monster atau tidak. Namun Genos menuruti apa yang Dravenett katakan. Setelah itu mereka pun menggabungkan diri. Saat Psychos mode pesawat jet terus terbang menghindari lemparan batu dari Tank Top Master, tiba-tiba dia dihadang robot raksasa taktikal kombinasi dari Genos dan Dravenett. Seketika Psychos mode pesawat jet pun tertahan di udara. Si monster baru menyadari jika barusan Dravenett dan Genos telah menggabungkan diri, sehingga dengan gabungan itu mereka dapat menahan Psychos tidak bisa kabur ke sana dan kemari. Melihat dirinya tidak dapat bergerak, seketika si monster langsung mengerahkan kekuatannya untuk mendorong taktikal kombinasi dari Genos dan Dravenett. Namun secara tak terduga dari bawah ada Tank Top Master dibantu Fubuki melemparkan patahan sebuah gedung ke arah si monster. Lalu, wush! Dengan kecepatan tinggi, patahan gedung itu terbang ke arah Psychos mode pesawat jet. Si monster yang tertahan dan tidak dapat menghindari lemparan gedung itu langsung menembakkan sinar laser untuk menghancurkan gedung tersebut. Namun, secara tak terduga, gedung yang Tank Top Master lempar itu tiba-tiba dihancurkan oleh tebasan Atomic Samurai. Dia muncul dari dalam gedung bersama Puri-Puri Prisoner dan Super Alloy Dakshan. Sring. Atomic Samurai juga berhasil menghentikan tembakan laser yang Psychos lancarkan dengan tebasan pedangnya. Psychos terkejut dengan kemunculan ketiga pahlawan itu, sedangkan Genos sambil menahan serangan dari si monster berkata jika kali ini para pahlawanlah yang akan menang. Lalu sring.
Gabungan Genos dan Dravenant serta Atomic Samurai berhasil menebas Psychos mode Orochi. Setelah itu Puri-Puri Prisoner langsung memukul si monster yang sedang terluka itu dengan pukulan Angel Rush-nya. Das 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 das. Serangan itu berlanjut. Tiba-tiba dari belakang Puri-Puri Prisoner muncul Darkshan dan dia langsung menendang si monster dengan tendangan Super Rally Missile. Seketika Psychos mode Orochi terluka amat sangat parah dan dia langsung terjatuh menuju permukaan kota Z. Saking kerasnya serangan kombinasi barusan sampai membuat sebagian tubuh dari si monster terpotong. Dravenant tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia langsung menangkap potongan tubuh Psychos mode Orochi yang rencananya akan dia jadikan sampel itu. Sedangkan Psychos yang sedang terjatuh merasa jika tubuh Orochi yang dia pakai sudah tidak berfungsi lagi. Lalu Psychos dengan cepat berusaha melepaskan diri dari tubuh monster tersebut. Lalu tubuh Orochi terus jatuh menuju permukaan kota Z. Secara mengejutkan tiba-tiba Silver Fang dan Bomb dengan sigap langsung berlari dan menyerang tubuh Orochi yang sedang terjatuh itu dengan pukulan bela diri kombinasi. Das 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 das. Dan mereka mengakhiri serangan itu dengan menendang si monster sampai terjatuh dengan begitu kerasnya. Fubuki yang melihat si monster jatuh ke bawah merasa jika serangan kombinasi barusan telah berhasil mengalahkan si monster. Namun tiba-tiba raut mukanya berubah. Fubuki menyadari kalau yang para pahlawan kalahkan barusan bukanlah Psychos mode Orochi, melainkan monster Orochi saja. Karena Psychos berhasil melepaskan diri tepat sebelum Bang dan Bom melancarkan pukulan kombinasi tadi. Tiba-tiba dari puncak menara, Tatsumaki mengeluarkan kekuatan telekinesis dengan skala besar lagi. Fubuki sempat menoleh ke arah kakaknya. Dia terkejut melihat kakaknya ternyata masih bisa mengeluarkan kekuatan sebesar itu. Efek kekuatan yang dikeluarkan menyebabkan permukaan kota Z mengalami gempa yang sangat besar. Apa yang akan dilakukan Tatsumaki dengan kekuatan sebesar itu? Sayangnya, scene berpindah lagi. Kali ini diperlihatkan reruntuhan bawah tanah markas Asosiasi Monster, di mana ada Flashy-Flash yang hampir keluar dari dalam reruntuhan berkat diselamatkan oleh Saitama dan Monster Monaco. Namun konyolnya tangan kanan dari Flashy-Flash masih tersangkut guys. Dengan kondisi yang sudah hampir lepas itu, si botak bertanya kepada Flashy-Flash apakah dia bisa menarik tangannya sendiri. Tapi Flashy-Flash beralasan jika tangannya masih terjepit reruntuhan batu dan tidak bisa digerakkan. Lalu Saitama kembali menarik bebatuan yang ada di sekitar tangan dari Flashy-Flash. Beberapa saat setelah itu, Saitama menemukan benda aneh berbentuk kubus hitam dari balik bebatuan. Dia bingung dengan benda yang sedang dia pegang itu. Namun Saitama tidak mempedulikan dengan benda apa itu sebenarnya. Dan dia langsung membuangnya begitu saja. Seketika kubus hitam langsung terjatuh ke tanah. Ternyata kubus hitam itu sangat berat guys. Saking beratnya sampai membuat tanah menjadi retak. Monster Monaco sangat terkejut dengan kubus hitam yang Saitama lemparkan barusan. Dia juga bingung dengan benda seberat itu bisa ada di dalam reruntuhan. Lalu si monster mencoba mengangkatnya, namun saking beratnya kubus hitam tersebut membuat Monster Monaco kesusahan untuk menariknya dari tanah. Sedangkan si botak masih mencoba mengeluarkan tangan Flashy-Flash yang terjepit itu. Dia menawarkan diri untuk membantu menarik tangan Flashy-Flash saja. Namun Flashy-Flash menolaknya sambil beralasan jika si botak bisa-bisa akan mematahkannya. Setelah itu tiba-tiba mereka bertiga juga ikut merasakan gempa dahsyat akibat dari kekuatan telekinesis yang Tatsumaki keluarkan. Saking dahsyatnya gempa itu bahkan membuat Monster Monaco yang menarik kubus hitam itu langsung terjatuh. Flashy-Flash mengeluh dengan keadaan yang terjadi karena bisa-bisa tangannya malah semakin terjepit. Selain itu mereka bertiga juga akan semakin kesulitan untuk keluar dari dalam reruntuhan. Lalu Shin kembali lagi ke permukaan kota Z. Ternyata Tatsumaki mencoba menarik tower markas Asosiasi Monster yang besar itu ke udara. Perlahan tower markas Asosiasi Monster pun terangkat ke atas. Para pahlawan yang berada di permukaan kota Z hanya bisa melihat apa yang Tatsumaki lakukan. Lalu akibat tower besar itu terangkat menghasilkan lubang yang sangat besar. Dari dalam lubang itu di luar dugaan akibat tower tersebut terangkat membuat tangan dari Flashy-Flash berhasil keluar dari dalam reruntuhan.
Namun secara mengejutkan, pedang yang ia pegang malah patah. Sambil menunjukkan ekspresi kaget, Flashy Flash, Saitama, dan Monster Monaco melihat pedang Flashy Flash yang patah itu. Sesaat mereka bertiga terdiam, lalu sambil menunjukkan ekspresi kecewa, Flashy Flash berkata jika dia tidak menyangka pedangnya yang bernama Sun Satsumaru bisa patah. Sedangkan si botak dengan ekspresi sewot malah melihat Flashy Flash saja. Ternyata potongan dari pedang milik Flashy Flash masih tertancap di dinding tower markas Asosiasi Monster yang Tatsumaki angkat barusan. Hehehe. Melihat kejadian itu, Saitama langsung mengomeli Flashy Flash. Jika dia mengira kalau yang Flashy Flash bilang patah itu adalah lengannya, bukan pedangnya. Tapi Flashy Flash berdalih jika tangannya tidak akan patah semudah itu meski tertimpa reruntuhan. Flashy Flash malah ganti menceramai Saitama agar si botak menggunakan akal sehatnya jika sedang dalam keadaan seperti sekarang ini. Tatsumaki telah berhasil mengangkat tower markas Asosiasi Monster dan menerbangkannya di atas kota Z yang hancur itu. Lalu dengan kekuatan psikisnya, Tatsumaki membalikan tower tersebut dan mengarahkannya tepat ke arah daging Orochi yang telah dijatuhkan tadi. Seketika tower tersebut bercahaya dengan sangat terang dan seperti membentuk sebuah tombak raksasa. Para pahlawan lainnya yang ada di permukaan kota Z hanya bisa tertegun melihat aksi yang Tatsumaki tunjukkan. Saking silaunya cahaya tombak itu bahkan membuat para pahlawan pembantu yang berada di pinggiran kota Z seperti Mumen Rider dan Max juga sangat terkejut dengan aksi yang Tatsumaki tunjukkan. Lalu tombak itu telah berbalik arah dan mengarah cepat ke arah daging Orochi yang sudah terluka parah itu. Setelah itu Tatsumaki mengucapkan sepatah kata selamat tinggal kepada si monster. Lalu scene berpindah ke Saitama bersama Flashy Flash dan Monster Monaco. Si botak masih tidak terima jika ternyata mereka telah membuang banyak waktu di dalam reruntuhan hanya karena sebuah pedang milik Flashy Flash. Namun Flashy Flash merasa jika pedangnya sepertinya sudah diremehkan oleh Saitama. Saitama menjawab jika cuma pedang saja, harusnya sejak awal mending menghancurkan tembok yang menjepit tangan Flashy Flash itu. Tapi sambil sewot, Flashy Flash menjawab jika apa yang Saitama katakan itu cuma omong kosong saja. Di sisi lain, Monster Monaco yang melihat kedua pahlawan itu sedang berdebat berjalan pelan untuk bisa kabur. Lalu perlahan si monster naik ke dalam lubang tersebut. Namun saat Monster Monaco mau melangkahkan kaki lebih jauh, dia langsung terdiam dan terkejut melihat sesuatu yang ada di balik lubang tersebut. Flashy Flash dan Saitama yang sempat debat itu juga ikut penasaran dan melihat apa yang ada di balik lubang itu. Ternyata dari balik lubang tersebut ada seseorang berwarna hitam dengan tubuh raksasanya. Siapakah dia sebenarnya? Apakah itu adalah inti dari markas Asosiasi Monster atau inti dari Orochi yang sedang berada di ujung tanduk? Sayangnya scene manga One Punch Man chapter 138 telah berakhir dan kita harus menunggu lanjutan ceritanya di chapter selanjutnya. Nah, itu tadi review manga One Punch Man chapter 138 yang ending scene-nya memperlihatkan Monster Monaco yang mencoba untuk kabur. Namun dia bersama Saitama dan Flashy Flash dibuat terkejut dengan sesuatu yang muncul berwujud tubuh raksasa yang ada di balik lubang reruntuhan itu. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya, supaya kamu selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Sampai bertemu di video review manga One Punch Man selanjutnya, and see you next time.